Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan masing-masing berdiri dulu, periksa untuk kebersihan dan kerapihan dari pakaian anak-anak yang digunakan. Silahkan. Sudah bersih semua area area belajarnya? Sudah? Baik. Kemudian untuk kerapihannya sudah? Oke, baik. Silakan untuk duduk kembali. Oke, kemudian untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Bagaimana Pak Rik? Hadir semua hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita doa agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya dari pertemuan kemarin. Untuk pertemuan kemarin, ada yang bisa menjelaskan? Baik, silakan Reval. Materi kemarin tentang transmisi manual. Baik, untuk pertemuan kemarin itu kita membahas mengenai dari transmisi manual pada sepeda motor. Kita akan review dulu sedikit ya, anak-anak semua. Baik, Reval, apa fungsi dari transmisi manual atau transmisi pada sepeda motor tersebut? Fungsinya untuk mengubah kecepatan atau tenaga pada sepeda motor agar dapat berjalan dalam segala kondisi jalan. Baik, jawaban yang sangat baik. Silakan tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, kemudian kita review lagi untuk pertemuan sebelumnya, yaitu dari transmisi manual. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira tadi disampaikan oleh Reval, itu perbedaan tenaga dan kecepatan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang menyebabkan perbedaan tenaga dan kecepatan? Silakan, Andrian. Karena jumlah gigi atau perubahannya giginya berbeda-beda. Oh, baik. Terima kasih. Jawaban yang sangat baik. Kemudian satu lagi akan Bapak akan memberikan pertanyaan kita untuk mereview pertemuan yang sebelumnya. Pertanyaannya yaitu mengenai dari transmisi manual mengenai jenis atau sistem perpindahan gigi. Ada yang tahu, masih ingat untuk sistem perpindahan gigi terdapat berapa jenis? Baik, Barik, boleh? Untuk sistem perpindahan gigi itu ada 3, Pak. Baik. Ada T-Y, Oke. rotary, dan retron. Baik. Sisau, rotari, dan retron. Barik, boleh jelaskan untuk urutan perpindahan giginya seperti apa? Untuk sisau itu netral 1 2 3 4 3 2 1 netral, dan untuk rotary netral 1 2 3 4 netral, dan untuk retron 1 netral 2 3 4 5. Baik. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Farid. Baik, kenapa Bapak tanyakan kembali? Itu untuk kita mereview untuk di pertemuan sebelumnya, gambar seperti itu. Baik, kemudian untuk pertemuan ini kita akan masuk kepada materi dari mengenai transmisi otomatis pada sepeda motor. Baik, transmisi otomatis di sepeda motor. Tujuan dari pembelajaran pada kali ini yaitu pertama diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen pada bagian dari sistem transmisi otomatis atau CVT. Kemudian yang kedua adalah diharapkan peserta didik juga dapat memahami fungsi dari komponen-komponen pada sistem transmisi otomatis atau CVT. Dan yang ketiga dari pembelajaran kali ini tujuannya adalah diharapkan peserta didik dapat memahami dari cara kerja dari sistem transmisi otomatis. Kami seperti itu. Kemudian untuk materi pembelajaran kita yang pertama adalah identifikasi komponen pada sistem transmisi otomatis. Yang kedua adalah fungsi dari komponen-komponen pada sistem transmisi otomatis. Dan yang ketiga adalah cara kerja dari sistem transmisi otomatis atau CVT. Baik, kemudian untuk pendekatan model dan metode pembelajaran, Bapak akan menggunakan metode pendekatan dari saintifik. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning. Kemudian untuk metode pembelajaran Bapak akan menggunakan metode diskusi dan observasi langsung. Baik, kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran nanti Bapak akan
dimulai setelah pendahuluan. Bapak akan mulai masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti nanti adalah Bapak akan menayangkan dari video mengenai dari sistem transmisi otomatis atau CVT. Kemudian setelah itu nanti Bapak akan memberikan pertanyaan terkait dari tayangan yang Bapak tadi tayangkan. Kemudian nanti Bapak akan membagi kelompok atau meminta kalian untuk berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Kemudian nanti anak-anak semua masing-masing kelompok akan menggali informasi. Kemudian nanti akan melakukan observasi langsung terkait dengan materi. Baik, kemudian setelah itu nanti anak-anak semua masing-masing kelompok akan membuat laporan untuk dijadikan bahan presentasi. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari hasil diskusi dan observasinya. Baik, kemudian di akhir kegiatan nanti Bapak akan melaksanakan tes tertulis. Tes tertulis itu untuk mengukur ketercapaian dari materi yang dipelajari hari ini. Kami seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Untuk Bapak kelompok supaya lebih mudah, mungkin dari sini kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Baik, seperti itu ya. Baik, Bapak akan tampilkan terlebih dahulu mengenai tayangan berikut. Silahkan disimak sama-sama untuk tayangan berikut ini. Silakan
Baik, setelah tadi anak-anak semua menyaksikan tayangan video yang Bapak tayangkan tadi, ada yang mau menjelaskan kira-kira dari yang tadi ditayangkan mengenai video tadi? Silakan. Silakan, Reval. Berarti sistemnya otomatis ya Pak, menggunakan VBA. Baik. Jadi sistem transmisi otomatis tadi bekerja secara otomatis. Baik, yang lain mungkin? Ada lagi? Mengenai dari tayangan tadi video dari sistem transmisi otomatis atau CVT? Tidak ada? Baik. Untuk membakar semangat kita yel-yel dulu pagi ini supaya lebih bersemangat dalam pembelajaran ini. Baik, kita yel-yel seperti biasa ya. Baik. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk kegiatan diskusi kita pada pagi ini, Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silahkan kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Baik, tugas pertama untuk masing-masing kelompok. Yang pertama adalah silahkan peserta didik secara berkelompok menggali informasi dari berbagai sumber. Boleh dari bahan ajar yang Bapak berikan, kemudian boleh menggali informasi dari lain, misalkan menggunakan gawai masing-masing. Silakan untuk menggali informasi dan berdiskusi mengenai dari sistem transmisi otomatis pada sepeda motor. Nanti di bagian belakangnya ada LKPD yang oleh masing-masing kelompok boleh diisi. Yang pertama jangan lupa isi dulu nomor kelompoknya, kemudian nama anggota masing-masing kelompoknya, kemudian nanti ada petunjuknya juga di bagian LKPD-nya. Silahkan untuk didiskusikan bersama-sama dengan masing-masing kelompoknya. Baik ya, jelas? Oke, sambil ini Bapak akan seperti tadi Bapak sampaikan akan melakukan penilaian observasi, keaktifan dari kegiatan pada saat diskusi juga. Baik ya, silakan dimulai untuk masing-masing kelompoknya. Nanti ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan kepada Bapak. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Bapak untuk dari diskusinya. Ada ya petunjuknya kan? Di sini LKPD-nya apa saja yang harus di ini, poin-poinnya. Ya. Ya, ada kan? Ada. Ada, Rid?
Baik, gimana kelompok 3 ada kesulitan? Enggak, cukup? Baik, silakan dilanjut. Gimana kelompok 2? Alhamdulillah, Pak. Baik, silakan dilanjut. Kelompok 1 ada kesulitan? Enggak. Baik, silakan dilanjut.
Gimana kelompok 1? Kelompok 2? Oke. Oke, Pak. Sudah, Pak. Gimana kelompok 3? Oke, baik. Untuk selanjutnya, silahkan masing-masing kelompok untuk melakukan observasi langsung mengenai dari sistem transmisi otomatis pada unit sepeda motor dan engine sen yang ada. Jadi silahkan masing-masing kelompok untuk lihat secara bersama-sama, untuk amati secara bersama-sama mengenai dari sistem transmisi otomatis pada sepeda motor langsung. Silakan ya, Bapak bagi untuk ini kelompok 1, untuk kelompok 2 silakan di sebelah sini, untuk kelompok 3 silakan sebelah sini. Baik, silakan masing-masing kelompok untuk ke area kerjanya masing-masing untuk melaksanakan observasi secara langsung. Sebenarnya ada di sana, tinggal di sana, tinggal buka. Ya, nanti buka itu tengahnya. Jangan, nanti dibuka dulu ya, itu cover CVT-nya buka. Ada kan T8 nya? Nah itu. Ya. Ya, lepas, udah. Coba ada kesulitan? Bapak lihat. Udah semua kan? Udah, tinggal lepas aja. Minta obeng min. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Ya, tinggal dibuka aja itu ya, covernya. Ada? Nah. Boleh simpan di bawah aja, di bawah situ. Atau di atas, boleh di atas. Tuh ya, Nak. Ya, amatin itu aja dulu ya, komponennya dulu amatin aja.
Ada komponen-komponennya ada ya? Komponen-komponennya ada? Ada. Baik. Boleh lihat yang di situ boleh, itu yang di engine stand sekarang. Jadi bagian kecil ke sini dan udah yang depan tambah besar. Jadi tarik ke sini. Kalau yang udah yang depannya besar, berarti yang udah yang belakang kecil. Ya, komponen semua ada kan? Ini di sini ada sama. Gimana kelompok 3 ada kendala kesulitan? Enggak? Baik. Ya boleh pasang lagi. Ini duluan berarti. Nah, ke sini dulu. Ya. Nah, begitu. Nah. Gimana? Ada kesulitan? Bareng, ini depan belakangnya bareng. Ini kan agak rapat tuh, ya. Nah, itu masukinnya bareng. Nah, bareng-bareng ini dulu harus agak masuk dulu dikit. Nah, ini dulu berarti yang didorong bareng. Nah, bareng sama depan. Udah, Pak. Udah? Baik, kalau sudah masing-masing kelompok silakan kembali lagi ke tempat duduk dan mejanya masing-masing. Baik, untuk masing-masing kelompok dari hasil diskusi kemudian observasi, silahkan masing-masing kelompok buatkan laporan untuk hasil diskusi dan observasi langsungnya. Nanti hasil diskusi dan observasi langsung akan masing-masing kelompok presentasikan pada kegiatan selanjutnya. Untuk setelah ini kita akan masuk pada presentasi. Baik ya, silahkan
diselesaikan laporannya, hasil diskusi dan observasi langsung tadi untuk dipresentasikan nanti oleh masing-masing kelompok. Ya, silakan diselesaikan laporan atau untuk presentasinya dipersiapkan untuk laporan-laporannya. Jangan lupa ya, nanti masing-masing kelompok untuk menyiapkan pertanyaan bagi temannya atau kelompok lain yang sudah presentasi. Boleh menanggapi, boleh bertanya. Silakan saja itu. Bila mana ada kendala, kesulitan, boleh ditanyakan kepada Bapak. Sudah, kelompok 1 sudah ya. Gimana kelompok 2? Cukup jelas ya? Iya, jelas. Bagaimana kelompok 3? Jelas? Jangan lupa untuk pertanyaan ya, kalau mau memberikan pertanyaan nanti dari masing-masing kelompok kepada kelompok yang sedang presentasi minimal 1 pertanyaan. Minimal 1 pertanyaan boleh. Silahkan boleh disiapkan dari sekarang, boleh pertanyaan. Atau nanti mau ketika kelompoknya sudah presentasi mau menanggapi silahkan, seperti itu.
Baik, semua kelompok sudah? Nah ya, silahkan dari kelompok satu dulu. Dari kelompok satu boleh menampilkan hasil diskusi dan observasinya. Silahkan boleh dipresentasikan di depan. Silahkan. Dari kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga silahkan siapkan. Mau menanggapi atau mau bertanya silahkan. Silahkan dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi dan observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai komponen CCTV. Yang pertama adalah identifikasi komponen-komponen sistem eksekusi otomatis. Untuk komponennya adalah ada silinder, cam, brake, primary sliding shift, collar atau roller, primary fixed shift, kopling satu arah, pivot, secondary fixed shift, secondary sliding shift, series kembali, kopling sentrifuga, rolling cam, dan flat housing. Untuk soal kedua, fungsi komponen-komponen sistem transmisi otomatis. Yang pertama, slider berfungsi untuk meredam gesekan antara cam dan primary sliding shift. Yang kedua, cam fungsinya adalah tumpuan baik ataupun berat meneruskan putaran dari cross control ke primary sliding shift. Yang ketiga, weight menggerakkan atau mendorong primary sliding shift ketika putaran menengah atau tinggi. Primary sliding shift sebagai tumpuan fibel. Primary sliding shift dapat bergerak maju dan mundur berdasarkan kecepatan putaran mesin. Collar atau roller, bantalan geser primary shift, bantalan geser primary sliding shift. Primary fixed shift sebagai tumpuan fibel, pada sisi luarnya terdapat sudu-sudu yang berfungsi untuk menyediakan seluruh komponen CCTV. Lalu ada primary fixed shift. Lalu ada kopling satu arah, berfungsi untuk meneruskan putaran dari gear kick starter menuju poros dekol. Kemudian ada fibel, berfungsi meneruskan putaran dari puli primer menuju puli sekunder. Lalu ada secondary fixed shift, berfungsi menjadi tumpuan fibel. Secondary sliding shift berfungsi menjadi tumpuan fibel. Secondary sliding shift dapat bergerak maju, mengembang, dan mundur menyempit. Tugas mengembalikan secondary sliding shift pada posisi semula. Kopling sentrifugal berfungsi menghubungkan putaran puli sekunder dengan closed housing. Torsi cam berfungsi untuk menaikkan torsi roda belakang ketika kendaraan mendaki dan akselerasi spontan. Yang terakhir ada closed housing, berfungsi untuk meneruskan putaran kopling menuju poros gigi reduksi. Untuk soal ketiga, cara kerja sistem transmisi otomatis. Pertama, ketika saat kecepatan air dalam tenaga dari mesin diteruskan melalui linear shift, reverse, dan secondary shift ke alternatif centrifugal
Meskipun gaya sentrifugal pada Latso lebih lemah daripada satu spring, sebagai hasilnya Latso tidak akan menyentuh permukaan bagian dalam bentuk forcing dalam tekanan. Demikian power dari mesin tidak akan dialurkan. Ketika mulai berjalan atau berjalan dengan kecepatan rendah, ketika kecepatan mesin mencapai kira-kira 3000 rpm, gaya sentrifugal pada Latway menjadi lebih kuat daripada gaya spring. Sebagai hasilnya, Latso menyentuh permukaan bagian dalam forcing dan menghasilkan gaya gesek. Pada kondisi ini, bibel terdekat dengan titik pusat primer snap dan terjauh dari titik pusat secondary snap. Rasio redukasi maksimum dan gaya putar mulai ditentukan ke belakang. Dan saat kecepatan mesin meningkat, kinerja kue power bergerak keluar dikarenakan adanya gaya sentrifugal. Saat roller bergerak, sinyalasi insert akan terdorong ke arah kinetic fixed set dan pivot akan terdorong keluar. Ketika jenis pivot pada kinetic set meningkat, pivot pada secondary set akan terbalik. Namun pivot tidak berubah, jadi pivot terdorong ke bawah sampai dari pivot dan gaya pada conversion spring sama satu kembali. Dengan mekanisme ini, radius rasio reduksi yang maksimal secara bertahap akan menjadi kecil dan kecepatan putaran sekundar secara bertahap. Dan saat kecepatan tinggi, ketika kecepatan putaran terus meningkat, primer set fluid akan bergerak keluar secara maksimal. Primer sliding set akan lebih terdorong ke arah primer fixed set dan pivot juga terdorong keluar secara maksimal. Sebaliknya, pivot pada secondary set akan terdorong ke dalam putaran maksimal dan rasio reduksi menjadi minimal. Dasar menanjak perubahan dari kanan datar berjalan ke tinggi membutuhkan posisinya. Pada perubahan ini, torque pada secondary set akan aktif dan performa saat menanjak akan harus terlepas dari keterampilan pengendara. Sekian dari observasi dan presentasi kelompok. Ada yang menanyakan? Baik, silakan kelompok 2 mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Tolong jelaskan bagaimana cara kerja dari cooling sentrifugal. Untuk menjawab, untuk cara kerjanya adalah pada saat putaran lambat, gaya sentrifugal kampas kopling belum mampu melawan tugas kopling, sehingga kampas belum mengembang. Pada putaran mulai berjalan di atas 2550 rpm, kampas sudah mulai mengembang dan bergesekan dengan rumah kopling. Pada saat ini roda sudah mulai berputar. Baik, kelompok 2, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Cukup atau ingin ditanggapi kembali? Cukup? Cukup. Oke. Silakan kelompok 3 mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Izinkan saya bertanya, apa kepanjangan dari CPT? Baik, silakan kelompok 1. Boleh, langsung dijawab boleh. Izin bertanya untuk menjawab untuk kepanjangan dari CVT yaitu Continuous Variable Transmission. Ya, Bagaimana kelompok 3? Cukup? Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 boleh ditutup untuk presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan selanjutnya untuk kelompok 2 untuk boleh mempresentasikan hasil diskusi dan observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi mengenai hasil diskusi dan observasi mengenai komponen-komponen, fungsi komponen dan cara kerja yang ada pada sistem transmisi otomatis. Yang pertama adalah komponen sistem transmisi otomatis. 1. Feeder, 2 cam, 3 brake, 4 premier steering shift, 4 close roller, 5 exit shift, 6 kopling satu arah, 7 bel, 8 seperti fixed shift, 9 pegas pengembali, 10 kopling centrifugal, 11 torsi cam,
yang berfungsi untuk meredam gesekan dan getaran antara cam dan primary sliding shift. Lalu ada cam yang berfungsi sebagai tumpuan pik atau pemberat meneruskan putaran dari poros nikon ke primary sliding shift. Lalu ada wick yang berfungsi menggerakkan atau mendorong primary sliding shift ketika putaran menengah sampai tinggi. Lalu ada primary sliding shift yang berfungsi sebagai tumpuan pivot. Primary sliding shift dapat bergerak maju dan mundur berdasarkan kecepatan putar mesin. Lalu ada roller yang berfungsi sebagai bantalan geser primary sliding shift. Lalu ada primary pivot shift yang berfungsi sebagai tumpuan pivot. Pada sisi luarnya terdapat sudut-sudut yang berfungsi untuk mendinginkan seluruh komponen CVT. Lalu ada kopling satu arah yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari gear starter menuju cross nikon. Lalu ada pivot yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli primer menuju ke puli sekunder. Lalu ada secondary pivot shift yang berfungsi sebagai tumpuan pivot. Lalu ada secondary sliding shift yang berfungsi sebagai tumpuan pivot. Secondary sliding shift dapat bergerak maju, mengembang dan mundur identik. Lalu ada pegas mengembali yang berfungsi mengembalikan secondary sliding shift pada posisi semula. Lalu ada kopling sentrifugal yang berfungsi menghubungkan putaran puli sekunder dengan root forcing. Lalu ada forcing cam yang berfungsi menaikkan torsi roda belakang ketika kendaraan mendaki dan akselerasi spontan. Lalu yang terakhir ada root forcing yang berfungsi untuk meneruskan putaran kopling menuju poros gigi reduksi. Tiga, cara kerja sistem transmisi otomatis. Ketika idle, saat kecepatan idle, tenaga dari mesin diteruskan melalui primary shift, feedback dan secondary shift ke otomatik sentrifugal flash. Meskipun gaya sentrifugal pada flash lebih lemah daripada flash spring, sebagai hasilnya flash tidak akan menyentuh permukaan bagian dalam flash cruising. Dengan demikian, power dari mesin tidak akan dialirkan. Ketika mulai berjalan atau berjalan dengan kecepatan rendah, jika kecepatan mesin mencapai kira-kira 3000 fpm, gaya sentrifugal pada flash menjadi lebih kuat daripada gaya spring. Sebagai hasilnya, flash menyentuh permukaan bagian dalam cruising dan menghasilkan gaya gesek dari mesin terklik. Pada kondisi ini, feedback terdapat dengan titik pusat primary shift dan jauh dari titik pusat secondary shift. Rasio fungsi maksimum dan gaya putar mulai diteruskan ke roda belakang. Kecepatan menengah. Saat kecepatan mesin meningkat, primary shift wake roller bergerak keluar dikarenakan adanya gaya sentrifugal. Saat roller bergerak, primary sliding shift akan terdorong ke arah primary pivot shift dan feedback akan terdorong keluar atau radius feedback meningkat. Ketika radius feedback pada primary shift meningkat, feedback pada secondary shift akan tertarik. Panjang feedback tidak berubah, jadi feedback terdorong ke bawah sampai gaya pada feedback dan gaya pada progression spring sama satu sama lain, atau radius dari feedback menurun. Dengan mekanisme ini, rasio reduksi yang maksimal secara bertahap akan menjadi kecil dan kecepatan putaran secondary shift secara bertahap meningkat. Ketika kecepatan putaran terus meningkat, primary shift wake atau roller akan bergerak keluar secara maksimal. Primary sliding shift akan lebih terdorong ke arah primary shift dan feedback juga terdorong keluar secara maksimal. Sebaliknya, feedback pada secondary shift akan terdorong ke dalam secara maksimal dan rasio reduksi menjadi minimal. Ketika menanjak, perubahan dari tanah datar berjalan ke tebing bukit menimbulkan torsi penuh. Pada perubahan ini, torsi cam pada secondary shift akan aktif dan performa saat menanjak akan halus terlepas dari keterampilan si pengendara. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan dari kelompok, boleh dari kelompok 3 dulu. Silakan, kelompok 3 mau bertanya atau menanggapi? Oh, silakan. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja dari primary sliding shift?
Silakan. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana cara kerja dari primary sliding shift? Silakan. Izin menjawab. Cara kerja pada primary sliding shift, ketika putaran lambat, primary sliding shift tetap atau tidak bergerak maju. Pada putaran menengah tinggi, wing terlempar sehingga mendorong primary sliding shift bergerak maju atau menggigit. Ketika putaran mesin menurun kayak centrifugal, wing akan menurun pada primary sliding shift akan mundur akibat tertarik sponder shift melalui perantara fiber. Bagaimana kelompok 3 jawabannya? Cukup atau ingin ditanggapi? Cukup? Baik, silakan. Kelompok 1 mau menanggapi atau bertanya? Izinkan saya bertanya. Oke, silakan. Tadi kan baru fungsinya saja, sekarang bagaimana cara kerjanya kalau program? Baik, izin menjawab. Jadi cara kerja dari konsep adalah besarnya beban yang dialami roda belakang mengakibatkan kulit sekunder menyempit dan diameter fiber membesar. Bagaimana jawabannya? Kelompok 1 cukup atau ingin ditanggapi lagi? Cukup? Cukup. Baik, silakan kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 boleh ditutup untuk presentasinya. Ya, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk bersiap mempresentasikan. Baik, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Boleh. hasil diskusi dan observasi mengenai sistem transmisi otomatis. Komponen-komponen sistem transmisi otomatis ada silinder, can, with, primary sliding shift, cooler, primary filter shift, looping satu arah, silinder, secondary filter shift, secondary sliding shift, gas pengembali, looping, centrifugal, torpedo cam, fluid crossing. Fungsinya yaitu fungsi silinder untuk menggantikan dan udara mesin dan primary sliding shift. Lalu ada cam, fungsinya yaitu memperoleh asap berat penulisan udara dari kolom tembok ke primary sliding shift. Fungsinya menggerakkan atau mendorong primary sliding shift ketika udara menengah tinggi. Primary sliding shift fungsinya untuk sebagai tumpuan fiber. Primary sliding shift dapat bergerak maju dan mundur berdasarkan kecepatan putaran mesin. Fungsi dari koil yaitu lantaran mesin primary sliding shift. Fungsi primary shift yaitu sebagai tumpuan fiber pada sisi roda terdapat sudu yang berfungsi untuk menginginkan seluruh putaran sedikit. Fungsi keping satu arah yaitu meneruskan putaran dari gear kit dalam menuju poros engkol. Fungsi fiber yaitu meneruskan putaran dari kulit primer menuju kulit sekunder. Fungsi sekunder yaitu tumpuan fiber. Sekunder sliding shift, tumpuan fiber sekunder sliding shift dapat bergerak maju atau mengembang dan mundur. Fungsi pegas pengembali, mengembalikan sekunder sliding shift pada posisi semula. Looping centrifugal menghubungkan putaran kulit sekunder dengan fluid crossing. Fungsi verticam menaikkan torsi roda belakang ketika kendaraan mendaki dan akselerasi spontan. Fungsi crossing meneruskan putaran kulit menuju poros mesin dan deteksi. Cara kerja sistem transmisi otomatis. Yang pertama, saat kecepatan idle, tenaga dari mesin diteruskan melalui primer shift.
Tables dan schooner shift ke automatic centrifugal press. Yang kedua, ketika kecepatan mesin rendah, gaya sentrifugal pada closed bridge menjadi lebih kuat daripada gaya sparing. Yang ketiga, saat kecepatan mesin meningkat, primer shift bridge atau disebut dengan roller bergerak keluar dikarenakan adanya gaya sentrifugal. Yang keempat dan yang terakhir, ketika kecepatan putaran tinggi, primer shift bridge atau disebut dengan roller akan bergerak keluar secara maksimal. Sekian. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, silakan dari kelompok 01 dulu boleh? Mau bertanya atau menanggapi kelompok 1? Bertanya, silakan. Kelompok 1. Bagaimana cara kerja kopling sentrifugal? Baik, pertanyaan kelompok 1, bagaimana cara kerja dari kopling sentrifugal? Izin menjawab. Cara kerja kopling sentrifugal pada saat putaran lambat, gaya sentrifugal kompas kopling belum mampu melawan pegas kopling, sehingga kompas belum mengembang. Pada putaran mulai bergaya di atas 2550 rpm, kompas sudah mulai mengembang dan bergesekan dengan monokopling. Pada saat ini roda sudah mulai berputar. Baik, bagaimana kelompok 1? Jawaban dari kelompok 3? Ingin ditanggapi cukup? Cukup sudah? Baik, silakan. Boleh kelompok 2? Bertanya, komponen apa yang berfungsi meneruskan putaran dari puli primer menuju puli sekunder? Komponen apa yang berfungsi meneruskan putaran dari puli primer menuju puli sekunder? Baik, itu pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Siap, izin jawab adalah table. Baik, jawabannya Vivel. Menurut kelompok 2. Kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 boleh ditutup untuk presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah presentasi dan tadi juga sesi tanya jawab, selanjutnya kita masuk kepada sesi selanjutnya atau bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah Bapak akan melakukan evaluasi akhir dari pembelajaran pada kali ini. Bapak akan memberikan soal tes tertulis, kemudian nanti linknya akan Bapak kirimkan di grup kelas ini, kemudian nanti silahkan dikerjakan masing-masing untuk soal tes tertulisnya. Seperti itu. Baik ya, silahkan dipersiapkan gawainya. Bapak akan kirimkan linknya pada grup kelas. Baik, linknya sudah Bapak kirim di grup kelas ini. Silahkan masing-masing siswa untuk mengerjakan soal tes tertulisnya secara mandiri atau masing-masing ya, kami seperti itu. Santai saja, tidak perlu terlalu terburu-buru ya, santai saja. Silahkan dikerjakan soalnya.
Baik, 3 orang lagi ya yang belum ya? 3 orang lagi ya yang belum. Silahkan, waktunya 3 menit lagi lah, 3 menit lagi untuk menyelesaikan dari tes tertulisnya. Baik, sudah semua ya? Sudah semua. Bapak cek terlebih dahulu. Baik, untuk hasil dari tes tulis kali ini semuanya nilainya berada di atas KKM. Mungkin kalian juga sudah bisa lihat hasilnya di skor dari hasil tes tulis masing-masing, gambar seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu adalah silakan sekarang masing-masing kelompok untuk membersihkan area kerjanya masing-masing, membersihkan dan merapikan kembali. Silakan, alat-alat kebersihannya ada di pojok. Silakan untuk membersihkan dari area kerjanya masing-masing, gambar seperti itu. Silakan dibersihkan kembali. Nggak apa-apa. Dibuang keluar boleh.
Baik, sudah? Baik, silahkan LKPD-nya dikumpulkan kembali. Nanti akan saya nilai masing-masing kelompok. Oke, baik. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan akhir untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Mungkin dari salah satu atau ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran, silakan, Dendra. Untuk hari ini kita telah belajar mengenai materi sistem CVT. Baik. Saya juga telah mempelajari komponen-komponen dalam sistem CVT, lalu ada fungsi serta cara kerja. Baik. Dan saya juga telah melakukan observasi langsung kepada unit sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi CVT. Baik. Kemudian selanjutnya silakan ingin memberikan kesimpulan di akhir kegiatan ini, silakan Farid. Kesimpulannya, jadi kita dapat mempelajari mengenai sistem transmisi otomatis dengan baik, dan kita jadi tahu apa saja komponen-komponennya, fungsi komponen, dan cara kerja per komponen, dan sehingga kita dapat meneruskan materi selanjutnya dengan baik. Baik, oke. Untuk kegiatan kali ini, kemudian untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu perawatan dari bagian transmisi otomatis atau CVT. Jadi setelah kalian tadi memahami komponen pada transmisi otomatis itu apa saja, kemudian fungsi-fungsi komponennya apa saja, cara kerjanya bagaimana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi dari perawatan berkala pada bagian sistem transmisi otomatis. Oke, kemudian tidak lupa dari Bapak, pesan dari Bapak untuk di kegiatan penutup ini, jangan lupa untuk tetap selalu semangat dalam belajar, motivasi belajarnya, gambarnya seperti itu. Kemudian juga belajar, Bapak berharap belajar itu tidak hanya di sekolah saja, Bapak berharap di rumah, dimanapun, kalian tetap semangat dalam belajar, gambarnya seperti itu. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Terakhir, mungkin? Tidak ada? Cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, silahkan sekarang dirapihkan dulu semuanya peralatan alat tulisnya. Baik, sudah semua? Nah, baik. Sebelum pulang, untuk keselamatan kita dalam perjalanan hingga sampai bisa ke rumah masing-masing, sehingga kita harus berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas, mungkin Pak Arik bisa memimpin untuk kegiatan dari berdoa ini. Siap, Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh pulang. Hati-hati di perjalanan. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Waalaikumsalam. Ya.